Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 4 Februari 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Roh Penghibur Datang. Firman Tuhan terambil dalam Yohanes 16 ayat 7 sampai dengan ke-11. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu, dan kalau ia datang, ia akan mengisapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Ayat 11, akan penghakiman karena penguasa dunia itu telah dihukum. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar bahwa konsistensi dari Allah di dalam mengasihi dan menyertai kami diungkapkan lewat Yesus yang menjanjikan Roh Penghibur akan datang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, ya dikasihi Tuhan, kita akan membahas satu kata yang namanya konsistensi. Apa itu konsistensi? Konsistensi adalah sebuah tindakan yang dilakukan, ucapan yang diucapkan dan dibuktikan. Dia tetap dengan kadar terbaik, memberikan kualitas yang terbaik. Bukankah dalam hidup ini kita seringkali mencari sebuah produk yang tidak hanya indah di luar, bagus dalam pelayanan awalnya, namun ada konsistensi. Kita seringkali berganti, kita kuliner, mencari makanan. Tatkala makanan itu tidak konsisten rasanya, kita akan meninggalkan restoran itu. Dan kita juga akan bersahabat dengan teman. Tatkala sahabat itu, tatkala ada kebutuhan, ada kepentingan, dia dekat dengan kita. Namun tatkala kita sedang membutuhkan, dia lari dari kita. Itu tidak konsisten, kita akan tinggalkan. Kita bersyukur kita memiliki Allah yang memiliki konsistensi mengasihi. Dari Allah Bapa yang menciptakan alam semesta, peran Allah Bapa yang lebih menonjol dalam perjanjian lama dari penciptaan sekalipun, pada prinsipnya tiga pribadi dalam Allah Tritunggal itu melakukan semua perkara secara bersama-sama dalam keesaan. Kemudian Kristus menyatakan kasihnya dengan mati di atas kayu salib. Kemudian setelah bangkit naik ke surga, konsistensi dari Allah menyatakan Roh Penghibur akan dikirim kepada kita dan dia akan mengisahkan dunia. Dia akan mengasihi, memimpin kita dalam kebenaran dan mengingatkan juga kepada penghakiman. Sebuah pembagian tugas yang sangat indah dari Allah Tritunggal. Namun ada satu perkara yang sama, yaitu konsistensi bagaimana Allah Tritunggal mengasihi, mencintai, mengingatkan kita agar kita kemudian terlepas dari dosa, dan semuanya adalah dengan satu tujuan, kita dilepaskan daripada maut. Itu adalah cinta yang konsisten, itu adalah kasih yang konsisten, itu adalah penyertaan yang konsisten, itu adalah kebaikan Allah yang konsisten. Dan seringkali di dalam doa-doa berkat yang kita terima di gereja, yang kita baca di dalam firman Allah, bahwa aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman dan sampai kepada selama-lamanya. Itu yang firman Tuhan katakan di dalam sifat Allah yang disebut dengan Alfa dan Omega. Artinya bukan berawal, yang tidak berawal dan tidak berakhir. Kekonsistenan Allah di dalam memelihara, mencintai, dan juga menegur dosa kita, mengingatkan kita, menguatkan kita sewaktu kita dicobai, dan kemudian menghukum kita dengan caranya yang sudah diingatkan terjadi pada Adam dan Hawa, terjadi di zaman dulu, terjadi kepada Sodom dan Gomora, dan semua ungkapan hukuman daripada Allah yang memang pada akhirnya akan berakhir di dalam penghakiman waktu Yesus datang kedua kali. Itu bentuk konsistensi. Jadi Allah konsisten mencintai, Allah konsisten mengampuni, Allah konsisten untuk menyertai kita, Allah konsisten menguatkan, Allah konsisten mencukupkan, namun juga Allah konsisten tidak kemudian melakukan sebuah hubungan timbal balik bahwa dosa ini diterima, dosa yang itu tidak diterima. Allah tidak mentolerir segala perbuatan dosa yang pada akhirnya akan berakhir dengan hukuman. Namun Allah memberikan jalan keluar sewaktu kita mau bertobat. Sebagaimana Daud setelah bertobat, berzina dengan Batseba, melakukan dosa-dosa lain. Daud melakukan sebuah di dalam satu pasal dalam Mazmur pengakuan dosa yang sedemikian luar biasa. Tapi Saul tidak. Yudas tidak. Petrus melakukan pengakuan dosa. Kasihnya kemudian lebih tinggi daripada penghakiman yang akan dilakukan. Orang penjahat yang di samping salib Tuhan Yesus, mungkin seumur hidupnya tidak ada kebaikan dalam kehidupannya, namun dia datang
kepada Kristus. Ingatlah Yesus, kalau engkau akan meninggal nanti, dan Yesus berkata, engkau akan bersama-sama dengan aku saat ini juga di dalam Firdaus. Itulah kekonsistensian Allah. Roh penghibur datang adalah bentuk dari konsistensi. Zaman kita adalah zaman di mana Roh Kudus, Roh penghibur yang menyertai kita, menguatkan kita, menolong kita. Ketiga pribadi dalam Allah Tritunggal dengan secara konsisten memberikan segala sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Bagaimana aplikasinya dalam setiap kehidupan kita masing-masing? Apakah kita punya konsistensi? Apakah seorang suami tetap mencintai istrinya tatkala istrinya setelah berjuang membina rumah tangga, mengurus suami, mengurus anak, dia menjadi tua, penampilan kemudian tidak menarik? Apakah engkau beralih kepada wanita lain? Apakah seorang istri tetap konsisten mencintai dan menghormati suaminya tatkala mungkin nafkah penghasilan yang didapatnya tidak memadai, tidak mencukupkan, lalu ada pihak lain yang mendekati engkau yang lebih kaya, lebih menarik, lebih muda? Apakah engkau tetap konsisten? Seseorang itu akan diuji konsistensinya bukan dalam keadaan kondisi yang baik-baik, namun tatkala menghadapi tantangan, menghadapi cobaan, menghadapi penderitaan, menghadapi kesulitan, menghadapi kesusahan, berada dalam titik nadir, apakah tetap engkau konsisten di dalam mengasihi? Allah Tritunggal memberikan sebuah contoh konsistensi di dalam mengasihi, konsistensi di dalam menguatkan, konsistensi di dalam memberikan yang terbaik kepada kita. Pemazmur berkata, Tuhan tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Tidak ada satu jeda waktu kemudian Tuhan menjadi bosan di dalam mengasihi kita. Bukankah kita sudah belajar dari alam, bagaimana matahari terbit tepat konsisten pada waktunya? Bagaimana hujan itu diberikan, bagaimana tanah itu menghasilkan tanaman dan boleh bertumbuh. Seluruh makhluk hidup dijaga, dilindunginya. Kalaupun ada keburukan, kerusakan, kematian, sakit, penyakit, itu bukan dari Allah. Itu karena perbuatan dosa manusia diakibatkan oleh manusia sendiri, bukan diakibatkan oleh Allah. Dan iblis bertepuk tangan supaya kita jauh dari Tuhan. Sahabat, perjalanan yang dikasihi Tuhan, biarlah kita menjadi orang-orang yang setia mengikut Tuhan. Kita setia dalam ibadah, setia di dalam doa, setia dalam puasa, setia di dalam menjalankan firman Allah, setia di dalam ibadah. Dan lakukanlah dengan setia. Bagaimana engkau bisa mengasihi, mensyukuri segala berkat anugerah yang kau miliki. Jauhi daripada hidup bersungut-sungut, menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan. Sementara engkau tidak bertumbuh bagaimana menjadi baik. Sebagai manusia baru yang diubah, dilepaskan daripada hawa nafsu. Dan engkau hidup dalam Roh Kudus dan bukan dalam roh-roh dunia. Biarlah kita hidup sebagai orang-orang yang konsisten. Roh penghibur sudah datang. Kristus sudah melaksanakan karya keselamatan. Allah Bapa sudah merencanakan keselamatan dari mulai manusia semenjak jatuh di dalam dosa. Konsistensi Allah itu terjadi setiap sepanjang hidup kita, dari hidup dan mati kita. Dan Allah menyediakan, kalaupun engkau mati, Allah secara konsisten memberikan tidak hanya yang selalu yang baik, tapi memberikan yang jauh lebih baik daripada yang sudah diberikan sebelumnya. Sahabat seperjalanan, jadilah pribadi yang konsisten di dalam mengikuti Tuhan, di dalam setia berjalan bersama dengan Tuhan, dan hidup dalam kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat Roh penghibur yang datang untuk kami semua. Biarlah hidup kami konsisten sebagaimana Allah konsisten mengasihi dan mencintai kami. Mau berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.